ada observasi, ada pasca observasi. Yang satu lagi kan lembar penilaian itu yang lebih 5 ya. Dari ibu ya itu kan sebenarnya nggak boleh saya kasih ibu ya, tapi saya tahu saya juga tahu apa yang harus dilakukan dan lain-lain. Setidaknya itemnya kemudian masih ada yang penilaian. Nah, yang lembar 5 4 4 6 4 Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bagus ya. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa dulu ya. Coba pimpin salah satu untuk berdoa. Siapa yang biasa? Bisa. Oke, yuk silakan. Duduk bersiap. Siap. Baca doa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu akan absen kehadiran kalian dulu. Apa ada siswa yang udah masuk hari ini? Ada yang udah masuk siapa? Mengajarkan kalian tentang sistem ekspresi. Masih ingat sistem ekspresi? Sistem pengeluaran. Kira-kira dalam tubuh kita yang berfungsi sebagai alat ekspresi itu apa saja? Ginjal, terus apa lagi? Kulit, pintar, terus hati, satu lagi? Paru-paru. Oke. Sekarang pembelajaran berikutnya yaitu tentang getaran. Kira-kira dalam tubuh kalian pernah merasakan ada yang bergetar nggak dalam tubuh? Nah, kira-kira apa dalam tubuh kita yang bergetar? Apa? Jantung. Kenapa lagi? Denyut nadi. Terus apa lagi? Ayo. Coba itu dalam tubuh kita. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya di lingkungan kalian, kira-kira yang mengalami getaran itu apa saja? Tanah waktu gempa, pinter. Apa lagi? Tanah waktu longsor. Apa lagi? Waktu tsunami sama aja ya. Oke, di sini Ibu ada gambar ini. Gambar apa ini? Gitar. Apa gitar itu bisa bergetar? Seandainya kita kasih apa? Petikan. Petikan itu merupakan musikan atau gangguan. Jadi suatu benda kalau kita usik, kita ganggu, pasti akan bergerak. Ya, bergerak itu bisa bergetar, bisa pindah tempat, itu kan ya. Nah, di sini ada gitar. Apa lagi nih? Ada angklung, ada kendang dan sebagainya. Semua alat musik ini akan bergetar kalau kita kasih gangguan. Nah, selanjutnya tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama agar kalian bisa menjelaskan apa sih pengertian tentang getaran. Tujuan yang kedua, kamu bisa memberikan contoh-contoh getaran, ya. Yang ketiga, kalian bisa menghitung frekuensi dan periode dari suatu bandul yang nanti akan kita praktekkan. Adapun manfaat dari pembelajaran kali ini adalah agar kalian bisa mengaplikasikan ilmu dari getaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, mari kita fokuskan pikiran kita dulu ya, dan fokus kalian, tidak pikiran tidak kemana-mana. Oke, hadir seutuhnya. Boleh sikapnya santai aja, boleh tangan di atas meja, boleh di bawah ya. Tenangkan hati dan pikiran. Ayo kita mulai. Ya. Fokuskan, tenangkan dasar paduan ibu ya. Tenangkan hati dan pikiran. Berdamai sejenak
kalinya di ruang belajar ini. Kamu ambil nafas sedalam-dalamnya, keluarkan. Ayo Fahri, ambil nafas lagi, keluarkan. Oke ya, mudah-mudahan kalian bisa fokus ya dalam belajar pada pagi hari ini. Literasi membaca silakan pindah ke sana, dan yang suka praktek kinestetik pindah ke sini dalam waktu 5 menit dari sekarang. Silakan pindah. Penggaris pada saat diem ini namanya dia dalam posisi seimbang atau posisi keseimbangan. Nah, setelah ibu kasih simpangan, ibu tarik ke sini dan ibu lepas, kira-kira apa yang terjadi? Bergerak, bergetar ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi nih ibu kasih simpangan, ibu lepas, maka dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri atau gerakan bolak-balik. Nah, gerakan bolak-balik itu nanti lama-lama akan berhenti di titik keseimbangan lagi, ya. Gerakan bolak-balik itu namanya getaran, gerakan bolak dan balik yang selalu melalui titik keseimbangan atau gerakan yang bolak-balik yang terjadi secara periodik yang melalui titik keseimbangan. Nah, ini nanti yang akan kalian praktekkan ya. Siapa yang suka menggambar, nanti kamu gambar ya sesuai dengan perintah ibu. Siapa yang sukanya literasi membaca, nanti ibu akan kasih bacaan, kamu simpulkan nanti dari bacaan itu ya. Terus siapa yang suka praktek, nanti kamu praktekkan bagaimana cara menghitung frekuensi ya, menghitung ya. Sebelumnya ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini kelompok yang suka menggambar. Ini yang kalian gambar ya nanti ya. Ini satu kelompok berdua. Ini LKPD-nya. Kalau ini yang suka literasi ya, kamu baca materi ini, terus kamu tulis ke dalam stick note ini nanti ya. Apa yang ada di sini, apa yang kamu baca, apa yang ada di pikiran kalian, kamu pindahin ke stick note ini. Kelompok berdua lah. Silakan kamu baca ya materi ini, kamu pindah ke sini. Apa yang kira-kira ya digambar yang ada di benak kalian, pindah ke sini ya. Kalau di sini ini tadi adalah tentang bandul, keterangannya aja dipindah ke sini ya. Oke, paham? Oke, nih maaf nih tadi yang suka menggambar, ini ada gambar, kamu pindahin ke dalam LKPD kalian di sini, kamu warnain secantik mungkin, terus kamu kerjakan, ada soal di bawah ini, paham? Oke, silakan kerja sekarang. Ini yang suka praktek, ya.
Ya, ini kelompok ini LKPD-nya nah, untuk yang kelompok kinestetik ya, caranya kamu udah pegang bandul ya. Nih, ini adalah keadaan setimbang. Kamu tarik nanti ya, yuk mulai. Kalau di situ dimintanya 5 detik, mulai ya, berarti 5 detik. Dalam waktu 5 detik itu terjadi berapa kali getaran ya? Mulai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti temennya ada yang bilang stop kalau udah 5 detik, paham? Nah, kamu variasikan panjang dari tali ini. Pertama ada kelompok ini misalnya segini ya, kelompok tengah, kelompok 2 segini, kelompok 3 panjang. Apakah ada perbedaannya? Itu ya. Silakan kamu kerjakan di sini, satu sebagai penulis, satu sebagai yang memperagakan bandul, satunya sebagai penghitung jam. Oke, silakan kerja dalam waktu 10 menit dari sekarang. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 terus ya. Terus itu ya. Lagi sekarang yang berikutnya. Dituangkan ke dalam stick note apa yang ada di yang kamu baca ya, tuangkan di pengertiannya tidak sini. Oke, udah, ayo. Fahri mana Fahri? Udah belum? Ini aja nih. Kesendangan adalah apa? Kamu terangkan nanti getaran dimulai dari simpanan adalah apa? Iya, dijawab. Gerakan dari A, B, C, D. Kemana ini ya? Berapa getaran? Udah di sini semua, dipindah di sini, terus kamu jawab. Yang menggambar, ayo sampai mana? Cepat kasih warna ya, kita kasih warna terus kamu. Yuk kerja sama bareng mewarnainya. Kalau sudah selesai, kamu kerjakan soal-soalnya ya. Jangan lupa. Kamu ambil nih, kerjaan ini apa yang kamu tahu tentang periode, tuliskan rumusnya. Tulis ini nanti ya. Periode adalah waktu. Pengertiannya, pengertian sama rumusnya, ya. Tulis di bawahnya, yuk sambil ini, bisa nggak kamu tulis biasa baru? Di atas menara, marilah menari. Di atas menara, menara, marilah menari. Marilah menari, merana di atas.
ya. Lari ya. Harus fokus. Diam aja ya. Marilah menari di atas menara, di atas menara. Marilah menari. Kelompok yang literasi, saat berpresentasi tempelkan ke sini. Kelompok yang kinetika, setelah presentasi tempelkan ke sini, ya. Semua. Ini ada alat untuk menempelkan nih. Kalau stick note tadi nggak nempel. Ini nanti. Oke, kelompok menggambar. Ayo silakan maju perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok literasi akan membagikan hasil dari kesimpulan kami. Yang pertama, hasil dari kesimpulan saya. Nah, dari gambar berikut saya tahu bahwa gerakan bolak-balik merupakan gerakan yang terjadi pada suatu benda yang melalui titik keseimbangan, di mana satu gerakannya itu terjadi dari titik simpangan terus kembali ke titik simpangan itu. Nah, sedangkan titik yang terjauh dari titik keseimbangan itu bernama amplitudo. Definisi getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik secara berkala yang melalui titik keseimbangan. Pada gambar di sini terdapat bandul, ada angka 1, 2, dan 3. Titik kedua adalah titik keseimbangan. Titik ke-1 dan ke-3 adalah titik terjauh atau amplitudo. Kesimpulan dari saya yaitu titik keseimbangan adanya di C. Amplitudo adalah simpangan terjauh, yaitu dari C sampai A atau C sampai B. Simpangan yaitu dari sini yaitu C sampai B atau C sampai D. Dan getaran adalah satu gerakan bolak-balik secara teratur yang melalui titik keseimbangan secara teratur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan membagikan hasil pengamatan dan percobaan kami pada beberapa kali yang kami lakukan sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Hasil waktu 5 detik menghasilkan 5 getaran dengan satu frekuensi dan periodenya 1. 10 sekon menghasilkan 10 getaran, 1 frekuensi dan 1 periode. 15 sekon menghasilkan 12 getaran, 1,2 frekuensi dan 0,8 periode. Sedangkan yang terakhir 20 sekon menghasilkan 20 getaran, 1 frekuensi dan 1 periode. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan pengamatan saya, apa itu getaran? Getaran adalah gerakan yang terjadi secara bolak-balik melalui titik keseimbangan. Dan yang kedua adalah bagaimana cara menentukan nilai frekuensi dan periode dalam getaran. Kita dapat menggunakan rumus jika mencari frekuensi, yaitu banyak getaran dibagi waktu. Dan yang kedua, jika kita mencari periode, kita menggunakan rumus periode sama dengan waktu dibagi banyak getaran. Pertanyaan yang ketiga, apa saja contoh benda bergetar lain selain bandul, yaitu seperti gitar, angklung, jantung, paru-paru, dan lain-lain. Yang keempat, apa sih hubungan antara frekuensi dan periode getaran? Antara frekuensi dan periode itu mempunyai hubungan satu sama lain. Hubungan ini dapat dinyatakan dengan rumus frekuensi sama dengan 1 dibagi periode atau periode sama dengan 1 dibagi frekuensi. Dan yang terakhir, apa kesimpulan setelah melakukan praktikum ini? Ya, kesimpulannya ialah kita dapat mengetahui frekuensi dan periode suatu benda yang bergetar dan hubungan antara periode dengan frekuensi yang saling berhubungan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, untuk klik nomor 1. Siapa yang mau? Berikut merupakan penelitian kemarin yang tepat adalah jawabannya B, yaitu gerakan bolak-balik dari suatu benda melalui titik keseimbangan. Oke, benar apa enggak? Oke, bagus. Berikut merupakan penelitian kemarin yang tepat adalah jawabannya B, yaitu gerakan bolak-balik dari suatu benda melalui titik keseimbangan. Oke, benar apa enggak? Oke, bagus. Kita lanjutin untuk kuis yang kedua. Ayo kelompok literasi perwakilan, siapa yang mau menjawab? Fadil lagi, ayo Fadil. Berdiri. Sebutkan contoh gerakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari ada biasanya pada alat musik seperti gitar, gong, gamelan, dan lain sebagainya. Nah, di tubuh kita juga ada beberapa contoh getaran seperti di dalam jantung, dalam denyut nadi, dan paru-paru. Oke, bagus. Terima kasih Fadil, tepuk tangan. Kita lanjutin untuk kuis yang ketiga. Ayo kelompok menggambar auditori. Siapa perwakilan yang mau menjawab? Yuk, Salsabila. Ayo nak, berdiri. Jika pendul bergerak dari PIR selama 3 sekon, berapa frekuensi getaran pada bandul tersebut? Jawabannya B, 1,5. Oke, apakah benar jawaban Salsabila? Benar. Oke, beri aplaus. Dari pembelajaran pada pagi hari ini ya, bisa Ibu tarik kesimpulan. Dari pembelajaran pada hari ini saya mendapatkan apa itu pengertian getaran, apa itu pengertian frekuensi, apa itu pengertian periode, serta saya bisa mencari bagaimana cara mencari frekuensi serta periode dari suatu benda, dan saya juga bisa tahu apa saja contoh-contoh getaran pada kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Terima kasih. Kesimpulan, ya. Yang pertama tadi, setelah kamu ada yang praktek, ada literasi, ada yang menggambar tadi ya, bisa disimpulkan getaran adalah gerakan yang terjadi secara bolak-balik melalui titik keseimbangan. Ya, gerakan yang terjadi secara bolak-balik terjadi secara berkala atau periodik yang selalu melalui titik keseimbangan. Yang kedua, frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam setiap detiknya. Bisa dirumuskan dengan F sama dengan N per T. Dan yang terakhir adalah periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Bisa dirumuskan P sama dengan T kecil dibagi N. Oke, untuk klik nomor 1. Siapa yang mau? Berikut merupakan penelitian kemarin yang tepat adalah jawabannya B, yaitu gerakan bolak-balik dari suatu benda melalui titik keseimbangan. Oke, benar apa enggak? Oke, bagus. Kita lanjutin untuk kuis yang kedua. Ayo kelompok literasi perwakilan, siapa yang mau menjawab? Fadil lagi, ayo Fadil. Berdiri. Sebutkan contoh gerakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari ada biasanya pada alat musik seperti gitar, gong, gamelan, dan lain sebagainya. Nah, di tubuh kita juga ada beberapa contoh getaran seperti di dalam jantung, dalam denyut nadi, dan paru-paru. Oke, bagus. Terima kasih Fadil, tepuk tangan. Kita lanjutin untuk kuis yang ketiga. Ayo kelompok menggambar auditori. Siapa perwakilan yang mau menjawab? Yuk, Salsabila.
Ayo nak, berdiri. Jika bandul bergerak dari PIR selama 3 sekon, berapa frekuensi getaran pada bandul tersebut? Jawabannya B, 1,5. Oke, apakah benar jawaban Salsabila? Benar. Oke, beri upload. Hari ini cukupkan sekian. Sebelumnya Ibu akan kasih tugas untuk pembelajaran berikutnya. Pembelajaran berikutnya yaitu tentang materi gelombang. Silakan baca modul halaman 38 dan 39 materi tentang gelombang. Oke. Pembelajaran pagi hari ini Ibu akhiri. Sekian ya, cukup sekian. Akhirul wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Maridityo. Di sini saya akan memberikan umpan balik terhadap pelajaran pada hari ini. Menurut saya pelajaran hari ini cukup menyenangkan karena kita semua dapat belajar dengan cara kita masing-masing, dengan cara yang kita sukai. Seperti saya dengan literasi, Alia dengan prakteknya, Caca dengan gambarnya. Jadi masing-masing dari kita dapat memaksimalkan proses pembelajaran kita karena kita sendiri juga enjoy karena kita belajar dengan apa yang kita sukai. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fahri Rakif dan kali ini saya akan memberikan umpan balik tentang pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran kali ini cukup menyenangkan karena kita dapat mempraktekkan tentang getaran bersama teman-teman sehingga kita dapat mengetahui banyaknya getaran, frekuensi maupun periodenya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Yoga Pradinata. Saya akan mengumpan balik pada pembelajaran kali ini. Menurut saya pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena di hari ini siswa-siswa dapat menyalurkan hobinya dengan belajar sambil bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada saya ucapkan luar biasa, saya apresiasi buat Ibu. Meskipun di luar settingan dan lain-lain, akhirnya kan di luar settingan ini. Saya tahu dan saya langsung, alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan dan luar biasa prosesnya. Bukan hanya bisa melaksanakan, tapi juga setidaknya sudah sesuai seperti